Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Terima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal. Sekarang kita akan membicarakan topik yang sedang hit, yang sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, yaitu spirit doll atau boneka arwah. Boneka arwah ini adalah boneka biasa yang diisi oleh arwah anak-anak korban aborsi. Ini sifatnya hanya sementara sampai arwah tersebut kembali ke Tuhan. Fenomena boneka arwah ini makin viral setelah sejumlah artis dari Ivan Gunawan sampai Soimah mengadopsi boneka arwah tersebut. Bahkan sejumlah pengusaha dikabarkan juga memiliki spirit doll ini. Mereka percaya boneka arwah akan mendatangkan ketenangan dan juga keberuntungan. Sebenarnya pemanfaatan boneka untuk keperluan ritual sudah ada sejak zaman lampau. Di Roma, Italia, dan juga Mesir, boneka dimanfaatkan untuk keperluan ritual. Mereka yang mengadopsi boneka arwah ini harus memperlakukan boneka layaknya anak sendiri. Ini menurut Furi Harun, seorang indigo dan juga pemilik ratusan boneka arwah. Jika mereka tak bisa berkomunikasi dengan boneka tersebut, dalam artian bukan indigo, mereka harus setiap hari mendoakan boneka arwahnya. Boneka itu tidak akan mengganggu jika pengadopsi tulus merawat dan mendoakan. Furi Harun mengatakan ia memasukkan arwah anak-anak korban aborsi ke boneka-boneka tersebut untuk membimbing mereka kembali ke jalan Tuhan. Jadi sifatnya hanya sementara. Maraknya pesohor mengadopsi boneka arwah ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwa boneka arwah atau spirit doll ini adalah berhala modern. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa boneka ini akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan keberuntungan, bahkan bisa mengingatkan jika si pengadopsi akan dijahati oleh seseorang. Percaya pada boneka, kata mereka, adalah salah satu bentuk syirik atau menyekutukan Tuhan. Sejumlah ahli agama mengatakan bahwa roh orang yang meninggal berada di alam barzakh. Jadi tidak ada istilah arwah dimasukkan ke dalam boneka atau benda-benda lain. Menurut ahli agama itu, mereka yang menghuni boneka adalah jin kafir atau setan yang memang ingin menyesatkan manusia. Klaim bahwa penghuni atau penunggu boneka adalah arwah hanyalah bualan. Fenomena patung bisa berbicara sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Saat itu, petinggi Quraisy bernama Walid meminta saran atau nasihat kepada patung bernama Hubal. Saat Walid berbicara, tentu Hubal diam saja. Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam patung.
ia menggerakkan patung dan berbicara, sehingga seolah-olah Hubal yang berbicara. Padahal sebenarnya yang berbicara dan bergerak adalah jin tersebut. Terlepas dari pro dan kontra, boneka sering dipakai di dalam dunia medis. Misalnya, untuk latihan bagi ibu yang akan memiliki anak. Mereka dilatih cara memandikan, cara mengganti popok dengan menggunakan boneka. Sebenarnya, tidak ada salahnya orang memelihara boneka arwah. Namun, kalau mereka sudah terjerembab ke dalam halusinasi, ini menjadi hal yang berbahaya. Artinya apa? Artinya mereka tidak bisa membedakan antara realitas dan halusinasi. Jika orang merawat boneka arwah seperti layaknya anak sendiri, ini sudah masalah. Apalagi jika ia sampai memarahi orang lain yang mengatakan bahwa boneka arwah itu adalah benda mati. Perilaku seperti ini bisa dikaitkan dengan gangguan psikologis displacement, yaitu sikap atau gangguan dalam diri yang ditunjukkan melalui emosi yang disalurkan ke orang atau benda lain yang tidak akan melawan balik. Sebenarnya, efek psikologis kepemilikan boneka sangat tergantung dari seberapa jauh emosi yang terkait antara si pemilik boneka arwah dan bonekanya. Menurut sejumlah psikolog, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tertarik memelihara boneka arwah. Alasan utama memiliki spirit doll ini adalah lebih mudah diurus dibandingkan dengan mengurus manusia. Sebab jika merawat anak manusia memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar. Mengasuh benda mati tentu lebih mudah daripada memelihara anak manusia yang memiliki akal, perasaan, dan kebutuhan lain, sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Faktor lainnya, bisa jadi si pengadopsi ini merasa kesepian. Hal itu mendorong mereka membeli boneka arwah untuk melampiaskan kekosongan atau kesepian yang dirasakan selama ini. Boneka arwah dirasa bisa memahami dirinya. Nah, kalau kalian ingin memelihara boneka arwah, boleh-boleh saja. Syaratnya, kalian tetap bisa membedakan antara realitas dan halusinasi. Selain itu, keterikatan kalian dengan boneka tak boleh berlebihan. Bagaimanapun, boneka adalah benda mati. Meski dihuni jin, boneka tetaplah boneka yang tidak bisa tumbuh kembang layaknya manusia. Untuk kalian yang memiliki pengalaman memelihara boneka arwah, bisa dibagikan ke saya. Nanti akan kita kupas. Bisa dikirim melalui email misteri.verhal@gmail.com atau melalui kolom komentar. Jangan lupa juga kalian beri tanda like atau komentar. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, kalian mendapatkan notifikasi.
Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.